kenapa bukan Pak Prabowo yang mengumumkan Mas hari ini? Enggak lah, itu beliau menyerahkan ke kita aja. Menteri yang mana? Sejumlah menteri itu. Enggak ada menteri yang mengeluh. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman media cetak, media elektronik, saya didampingi oleh Pak Menteri Sekretaris Kabinet, Pak Pras, Menteri Seskap, kemudian juga Pak Teddy, kemudian Menteri Sosial, Gus Ipul, Wamen Tenaga Kerja, Pak Ferry, Pak Angga, dan Dirut BP BUMN dan Komut Pos. Pada sore hari ini saya diminta oleh Bapak Presiden untuk mengumumkan paket ekonomi. Dan pertama tentunya sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Besar, yang memiliki sekalian alam atas karunia kesehatan yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat hadir dalam pemberian bantuan langsung tunai, kesejahteraan rakyat, dan program pemagangan lulusan perguruan tinggi. Hari ini ada program tersebut. Yang pertama terkait dengan bantuan langsung tunai. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya. Dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang. Kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak. Dan ini desilnya 1-4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako. Penyalurannya akan dilakukan segera, akan melalui Himbara yang untuk 18,3 juta dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan, dan juga yang 17,2 juta melalui PT Pos. Dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin nanti. Dan hari ini akan dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Jadi ini pertama yang masuk di angka 17,2 juta. Karena yang reguler adalah 18,2 juta. Nah, selanjutnya juga pemerintah memberikan bantuan dalam program magang lulusan perguruan tinggi. Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja bagi para lulusan baru, fresh graduate di dunia, baik itu di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia. Program ini untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor. Peserta magang ini gelombang pertama sebanyak 20.000 orang dan ini sudah dibuka dan mulai bekerja tanggal 20 Oktober ini. Kemudian bulan depan akan dibuka kembali dan ditingkatkan menjadi 80.000 peserta magang dan seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan yang besarannya sama dengan uang saku daerah, kabupaten, dan kota. Dan di samping itu juga mendapat iuran untuk jaminan kehilangan kerja dan JKM. Dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan oleh pemerintah. Nah, program ini bulan batch kedua yang 80.000 itu akan dibuka di bulan November.
Per hari ini jumlah perusahaan yang mendaftarkan dan menyiapkan posisi kerja ada 1.666 perusahaan. Posisi yang ditawarkan adalah 26.181 lowongan dan jumlah pelamarnya adalah 156.159 orang. Nah, ini dalam proses ini nanti beberapa perusahaan dan penerima beserta beberapa rektor hadir di sini, baik UI, UNJ, Universitas Pancasila dan Universitas Negeri. Demikian yang kami umumkan dan semoga program ini bisa membantu masyarakat dalam kuartal keempat ini. Terima kasih. 30 triliun. Baru. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABT. Hasil efisiensi. Realokasi anggaran. Baik, terima kasih. Enggak, yang kuartal keempat 16,2 ditambah 30 triliun. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jangan. Bansos saja, bansos. BLT sama magang, Iya Mas Pras, alasannya apa Mas Pras ditambah BLT ini? Hah? Alasan tambah stimulus ini apa? Ya, nggak ada alasan untuk membantu saudara-saudara kita di desil 1 sampai desil 4. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pasti. Mas, jadi totalnya berapa sih? Total kalau angka persisnya saya nggak hafal ya, tapi yang pasti untuk penambahan yang bantuan langsung tunai selama 3 bulan ini kurang lebih di 30 triliun. Mas Pras, untuk sektor yang paling diminati sejauh ini yang terdaftar di program magang apa Mas yang lebih banyak diminati kalau para fresh graduate? Hampir semuanya. Jadi tadi kami lihat di data di dalam ada rasio yang kebutuhannya 2, pendaftarnya lebih dari 100. Tadi di lulusan psikologi. Jadi semuanya sama rata Mas ya? Dari perusahaan, badan usaha, BUMN, dan berbagai jenis sektor profesi? Berarti semuanya sama rata berarti? Kalau grafik untuk provinsi paling banyak untuk peminat magangnya di mana Mas? Apakah di DKI atau di daerah? Tadi belum lihat datanya, Jakarta Pak. Jakarta ya? Jakarta. Anggaran program magang belum ada ya Pak? Tambahan 80.000 itu berapa nih? Akan kita jalankan di bulan depan, November, untuk tambahan 80.000. Total anggaran untuk yang program magang apa? 1,4, kurang lebih sekitar 1,4 triliun. 1,4 triliun. Itu ditambah sama yang sebelumnya Mas? Iya, menjadi total 100.000. Mas, Ya ini begini, ini kan bagian dari upaya kita, memang bagaimana kita berusaha untuk mencari jalan keluar dengan menciptakan lapangan pekerjaan, dengan membuka kesempatan kepada adik-adik. Ya, kalau selama ini untuk melamar pekerjaan biasanya kan harus dipersyaratkan memiliki pengalaman. Ini kan menyulitkan kalau kita tidak memiliki terobosan, maka adik-adik agak kesulitan nanti generasi berikutnya mencari pekerjaan. Makanya kita coba dengan idenya adalah programnya magang, jadi supaya sudah bisa memiliki pengalaman gitu. Kalau kemudian pekerjaan bagus mungkin bisa langsung lanjut di perusahaan tersebut. Mas, kenapa bukan Pak Prabowo yang mengumumkan Mas hari ini? Enggak lah, itu beliau menyerahkan ke kita aja. Kalau beliau merasakan ini sudah menjadi kewajiban dari pemerintah. Mas, apakah ada agenda khusus Mas di sana tadi? Ya. Apakah ada agenda khusus terkait ulang tahun Pak Presiden Mas? Enggak ada. Yang pertama tentu kita semua pada hari ini seluruh bangsa Indonesia menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden. Tetapi di satu sisi juga Bapak Presiden tadi menyampaikan kepada kami untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan ucapan selamat, yang telah mendoakan Bapak Presiden, termasuk beliau berpesan barangkali kalau yang belum terlanjur, beliau menyarankan untuk tidak perlu mengirim karangan bunga atau bunga apapun. Jadi kalau ada rezeki
beliau lebih menyarankan untuk kita bisa membantu saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Mas Pras, kabarnya sejumlah menteri itu mengeluhkan akses komunikasi ke Presiden dan meminta Mas Pras untuk membantu. Itu benar nggak? Menteri yang mana? Sejumlah menteri itu. Nggak ada menteri yang mengeluh. Mas Pras, kalau evaluasi kinerja 1 tahun ini bagaimana ya terkait Sementara cukup ya, kita hari ini satu urusan stimulus ekonomi, yang kedua hari ini Bapak Presiden berulang tahun. Terima kasih. Terima kasih. Mulai dipanggilin ya, maksudnya yang personil TNI sama Polri yang akan ikut jadi pasukan perdamaian katanya udah mulai diseleksi. Nah, kapan? Besok lagi. Oke ya, makasih ya. Sumber dana BLT Mas? Hah? Itu BLT hasil efisiensi berarti ya, realokasinya. Ya, makanya begini, dalam berbagai kesempatan kami sudah menjelaskan bahwa yang disebut dengan efisiensi itu kan adalah kita mengurangi belanja-belanja yang sekiranya tidak produktif. Nah, untuk kemudian itu bisa direalokasi ke kegiatan-kegiatan yang jauh lebih produktif. Termasuk juga pada saat akhir tahun, kemudian kita evaluasi, ternyata kita memiliki kemampuan fiskal untuk merealokasi sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita di desil 1 dan desil 4. Oleh karena perhitungan itulah kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai selama 3 bulan di desil 1 sampai desil 4 yang mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu akibat kita berhasil melakukan penyematan dari anggaran yang kita miliki selama 1 tahun. Untuk dengan tambahan bansos ini berarti PKH? tahun depan sih Mas? Nanti kita lihat, kan kita berharap juga pertumbuhan ekonomi kita akan meningkat. Kita berharap juga pendapatan dari sisi pajak kita juga akan meningkat. Kita berharap 1 tahun yang sudah kita mulai untuk kita mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, nah, itu akan menghasilkan ruang fiskal yang mungkin lebih cukup lebar lagi. Dan kita berharap kalau ekonomi meningkat, ya kita berharap seluruh masyarakat kita pendapatan juga akan naik. Mas, dengan Mas, 1 tambahan tahun Nanti kita lihat pemerintahan Pak di Prabowo. tahun depan. 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo. Cukup, kebanyakan. Mas, 1 tahun pemerintahan.